para kelompok pencapir, selamat datang lagi di kelas Sabtu ya. Ini Halo sekarang semua. Halo. Ini lanjutan dari kemarin ya, Bin? Yang agak gelap-gelap menuju pagi nih. Jadi kita nggak tidur ya ternyata. Kita memang siap siang malam. Ini seperti rumah makan Padang ya. Pagi sore atau Pagi sore siang malam. Gitu. Mungkin berikutnya itu salah satu topik yang ini juga ya. Kenapa dinamakannya gitu? Pagi sore, siang malam gitu ya. Benar. Inspirasi. Bisa kita bahas, bisa. Ya. Sederhana tapi tidak sederhana sebetulnya, mewah. Terus ada satu yang menarik, Garuda. Apa tuh? 1 juta rasanya, 1 juta bayarnya. Oke. Menarik itu. Berarti biasanya ini teman-teman di kelompok pencapir bisa share juga nih. Kayaknya ada insight juga mengenai penamaan itu. Nanti kita bahas ya. Nah, hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang lagi banyak orang bicarakan. Apa nih? Banyak orang bicarakan. Spontan sekali nih kayaknya. Banyak orang bicarakan. Terus udah gitu banyak orang juga mungkin trying to adapt ya, ini sebuah cara baru bekerja menurut itu ya, cara baru bekerja, mungkin mindset gitu, terus udah gitu metodologi dalam itu. Nah, kita akan bicara mengenai agile. Atau agile. Nah, banyak banget nih yang ngobrol mengenai agile. Apa sih sebenarnya gitu ya? Agile itu terus udah gitu aplikasinya gimana, terus challenge-nya gimana. Kita pengen ngobrol aja dari apa yang mungkin pernah kita alami, dan kita sangat terbuka sekali lagi untuk kelompok pencapir sharing views and thought mengenai pemahaman atau mungkin pengalaman juga ngapain nih kalau agile itu gitu. Nah, mungkin pertama yang gue tahu ya gitu ya. Mungkin yang gue tahu tuh agile itu mungkin kayak mindset gitu ya. Mindset atau metodologi cara kerja yang dia itu nge-break proses mungkin sebelumnya panjang jadi lebih kecil-kecil, jadi bisa lebih cepat juga gitu ininya. Lebih cepat, jadi cycle-nya lebih cepat ya, terus begitu. Jadi waktu yang dibutuhkan mungkin lebih sebentar gitu. Cycle-nya jadi lebih kecil-kecil, sorry. Nah, gue pengen tahu juga sih. Nah, cuman bentuk seperti kayak gini tuh konon katanya ya banyaknya di-adapt sama perusahaan-perusahaan teknologi gitu. Mungkin gue nggak tahu yang bikin aplikasi mungkin, karena gue dengernya tuh sukanya tuh dari anak-anak ini mungkin programmer, anak-anak IT ya. Anak IT gitu, tech ya, agile tech gitu, itu yang mereka ini tuh. Nah, sebenarnya dia tuh gimana sih, applicable atau enggak hanya untuk tech aja, atau yang lain mungkin sempat ini juga ya kepake juga ya, bisa dipakai gitu. Gimana? Mungkin Raki mungkin ada view juga ya dari experience-nya dari agile sih ini ya, kalau Iwan jagonya sebenarnya. Jangan menjurumuskan seperti itu dong. Cuman yang gue pahamin ya gitu kan, memang ini fenomena manajemen mungkin ya, mungkin di mana semua pihak atau bisnis berusaha menyelesaikan segala tantangan dan permasalahan bisnis dengan pace yang lebih cepat, dengan proses yang lebih mudah dan efisien gitu. Jadi kalau dilihat-lihat, kalau menurut pendapat gue, ini sebenarnya juga asal muasalnya mungkin konsep yang juga cukup lama. Kita udah bicara lean management dari cukup lama gitu kan. Yang ngedorong kan pasti itu ya. Apa sih lean? Lean kan membuang proses yang tidak perlu dilakukan, atau yang membuat delay makin banyak, membuang aktivitas atau mengurangi waste yang terjadi dan kawan-kawan lah ya, kalau kita bicara konsep lean yang udah ya dulu kalau nggak salah Toyota ya yang cukup mengenalkan. Nah, came up dengan istilah agile yang mungkin secara prinsip mau lebih cepat lagi dari konsep lean. Gitu. Jadi
bagian dari Lean gitu. Ada yang bilang ini adalah bagian dari Lean, tapi memang berusaha lebih ringkes dan lebih cepat lagi. Itu yang gue pahamin kalau gue nggak salah. Gitu ceritanya. Pengen lebih cepat selalu ya manusia ini ya. Pengen cepet-cepet aja. Cepat is a way sih ya. Cuman sebenarnya bukan masalah cepatnya aja gitu. Tapi kan kalau nggak salah arti dari agile sendiri kan lincah gitu ya. Lincah, cepet, secara harfiah tuh memang artinya lincah gitu. Jadi memang salah satu objektifnya kayaknya itu. Walaupun hal-hal lain yang tadi seperti gue bilang membuang tembok-tembok penghambat, tembok-tembok pelambat gitu ya, yang melambatkan proses itu coba dibuang-buangin. Tapi yang gue tahu memang kalau bicara agile itu emang yang ngedorong justru dari area teknologi informasi, yaitu area software development. Gitu, yang memang kalau kita lihat, kalau dulu Iwan apalagi yang cukup canggih di area ini gitu ya, kalau gue lihat kan software development tuh dari waktu ke waktu ya, dari awal-awalnya software itu getting kompleks kan dulu ya. Jadi dari simple one, point of sale system dan kawan-kawan sampai orang mencoba mengotomasi atau mensistemkan semuanya. Dulu belum bicara otomasi, tapi dulu bicara masalah semua harus disistemkan. Semua harus di-record, di-input ke dalam sistem. Sehingga makin kompleks kan. Makanya muncul enterprise resource planning, gitu, ERP, gitu, dan lain-lain. Nah, di sisi pengembangan sistem, karena sistem makin kompleks, maka proses pengembangan itu jadi makin lama, kepentingan makin banyak, karena tadinya cuma bicara satu fungsi tertentu, jadinya menggabungkan berbagai fungsi kan. Sehingga kepentingan juga ada banyak di sana. Ada kepentingan misalkan orang sales, ada kepentingan orang akuntansi, ada kepentingan manajemen, itu mencoba digabungkan dan dibuat di dalam sebuah sistem. Jadi memang kompleks sekali kalau kita ngebayangin software development di era-era 90-an gitu, 2000-an awal gitu, sehingga ngedorong konsep agile ini kalau menurut gue, karena ini ribet banget sih gitu, kayaknya lo mau deploy satu sistem aja ya dulu lo butuh waktu, lo selesai dibangun gitu ya sistemnya, dalam rangka mengaccept sistem aja tuh butuh waktu yang panjang gitu. Terus mau implementasi, mau digunakan di sisi produksi aja itu butuh waktu yang lama. Belum berantemnya antara user dengan si developer, ya kan gitu, dan macam-macam gitu segala isu yang ada di sana. Makanya di tahun 2000 awal ya kalau nggak salah 2000-2001 konsep atau pola pikir atau agile di-introduce gitu ke ini, dan semua orang lumayan menerimanya dengan baik. Kenapa sih? Karena memiliki rasa senasib sepenanggungan gitu. Iya nih kita maksudnya gimana senasib sepenanggungan? Karena pain banget kan. Itu salah satu pain point-nya perusahaan gitu. Jadi oh iya ya, kita tuh bener kita harus agile. Ngapain sih kita harus ribet ini, atau bukan ribetnya sih nggak bisa dihilangkan, cuman kenapa sih kita harus jadinya sepanjang ini proses untuk kita ngembangin suatu solusi atau suatu layanan ke pelanggan gitu. Padahal dulu jadi muncul kan bahwa karena si ngebangun sistem itu cukup lama, time to market ke pelanggan, time layanan ini digunakan oleh si stakeholders-nya mereka jadi makin lama. Kayaknya orang berlomba-lomba untuk semakin cepat layanan ini bisa digunakan sama si stakeholders, maka itu menguntungkan gitu. Nah, itu juga salah satu yang jadi ngedorong bahwa agile ini relevan, agile ini bisa menyelesaikan banyak masalah gitu kali ya. Jadi ini mungkin muncul dari keresahan juga ya, tadinya keresahan, semua muncul dari keresahan. Bukan cuma stand up comedy aja ya? Bukan. Iya. Stand up comedy mungkin juga muncul karena makin banyak orang resah gitu ya. Iya, benar. Pada tahun 2000-an tuh orang resah. Wah. Jadi ingin merilekskan keresahan-keresahannya. Oke. Karena tapi kayak ini loh, kayak nyambung kemana-mana gitu loh. Kalau kita lihat ya di 80-90-an tuh kan kayaknya orang berusaha kompleks gitu, berusaha sophisticated, ya kan? Betul. Enterprise. Iya, cara berpakaian aja kan menunjukkan itu kan. Orang bisnismen itu kan semakin kompleks pakaiannya kalau kita perhatiin ya. Jas lengkap, ada apa tuh pin yang di tangan namanya istilahnya. Cuffling. Iya,
Iya, dan cuffling ya, terus dan macam-macam gitu. Makin lengkap, makin sophisticated, maka lu makin keren gitu. Nah sekarang kalau kita lihat setelah ditabrak ada apa namanya movement lah ya, gue bisa bilang, gue lagi senang sama istilah movement. Ada movement yang pengen mendobrak juga kalau tujuan lu tuh bukan untuk terlihat kompleks gitu. Tujuan lo itu adalah untuk memberikan layanan gitu. So stop lah gitu meribetkan diri sendiri atau terlihat sophisticated dan fokus kepada pemberian layanan yang optimal. Kayaknya sih gitu ya, pola pikir. Iya. Berubahnya begitu. Ini menarik juga ya, gue lagi jadi ke-cross sampai satu ya ketika lu bilang bahwa orang tuh jadi tadinya jadi makin kompleks, terus sekarang mencoba untuk jadi lebih simple, lebih cepat, lebih lean apa segala macam. Makanya ya, mungkin karena itu juga ada beberapa area kayak minimalism. Minimalism itu kan mungkin adalah kerasahan juga gitu. Ya gue ribet banget gini, mendingan apa yang gue penting-penting aja kali ya. Gitu misalnya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya dari lu ceritanya bahwa dari sisi bisnis itu sih mungkin bisa lumayan applicable ya. Harusnya. Ya, pola pikirnya ya bisa dipakai applicable. Nah, Iwan gimana nih? Kan banyak nih papar terhadap metodologi ini, mungkin pejuang agile. Nah, maksudnya pejuang agile. Sebenarnya semuanya tadi udah dirangkum sama Raki esensinya itu. Beneran. Jadi kan kalau dipikir kenapa sih kita mesti agile gitu ya? Ujung-ujungnya adalah value creations kan. Kita pengen mendeliver sesuatu terhadap customer kita sehingga customer mendapatkan manfaatnya, terus kita bisa membuat new source of income dari si product features ataupun dari value yang kita create tadi gitu. Dari sisi company-nya. Caranya gimana adalah dengan melakukan iterasi yang lebih cepat kan gitu. Kalau dulu benar banget yang tadi Raki bilang, buat develop software produk itu kadang-kadang butuh waktu lama gitu. Develop core banking bisa 1-2 tahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun. Saat di launch si sistemnya sebenarnya beberapa feature mungkin udah obsolete gitu, udah nggak terlalu relevan ya. Di 5 tahun lalu mungkin masih terlihat, ini keren banget sih secara feature dan produknya. Terus tapi mungkin karena perkembangan teknologi itu sangat cepat, bahkan ada satu hal yang dalam 6 bulan itu masih tidak ada, tapi udah langsung booming dalam waktu 6 bulan sampai 9 bulan gitu. Jadi mungkin bisnis mencoba keep up dengan pace tersebut, sehingga akhirnya ya mau nggak mau keluarlah si adopsi agile metodologi tersebut. Ya kalau boleh dibilang agile itu kan adalah cara untuk kita bisa handling complexity, task dan perubahan volatility, dan gimana caranya kita mendeliver itu secara cepat. Caranya gimana adalah dengan breakdown apa sih yang paling penting, apa sih yang paling esensial. Benar banget, kita balik lagi ke masalah minimalism ataupun apa sih yang paling esensial. Dengan agile kita coba sorting mana feature yang paling penting dalam satu list of product backlog. Diurutin dari yang paling penting sampai yang nggak paling penting, kita cobain dulu kerjaan yang paling penting, dan itu di breakdown dalam beberapa source ataupun squad gitu. Nah, habis dari situ kita coba deliver dalam satu time frame waktu tertentu, 2 minggu, sebulan gitu. Dari situ bisa kelihatan kan output bisa terdeliver dengan lebih cepat. Nah, permasalahannya adalah mungkin nggak sih itu beneran memaksimalis value dari yang direncanakan. Sangat mungkin banget. Tapi mungkin baik lagi adalah dengan kita melakukan pembagian pekerjaan, resource akan lebih terkontrol, value akan bisa lebih terdeliver, dan satu lagi produk bisa lebih cepat launch ke market. Ujungnya. Iya betul. Go to market lebih cepat ya jadi ya. Gitu. Ya kalau kita lihat di produk-produk yang kita gunakan sehari-hari lah ya. Kita pakai aplikasi online. Semua online applications lah. Mau Gojek, terus Grab, Tokopedia, apapun gitu ya. Dari minggu ke minggu, bulan ke bulan kita selalu ngeliat bahwa
ada tambahan feature baru. Bisa nge-sorting dengan misalkan satu parameter tertentu. Udah bisa bayar dengan metode pembayaran yang lain. Kalau kita lihat sebetulnya semuanya itu beriterasi dari hal yang paling basic. Dulu mungkin masih bisa bayarnya pakai transfer bank dulu. Terus bisa pakai kartu kredit. Udah bisa pakai e-money. Sekarang udah bisa dicicil gitu. Jadi kalau dilihat bahwa itu memberikan kemudahan kepada pelanggan, tapi dimulai dengan hal yang paling basic dulu. Jadi kalau aku lihat sih, yang penting adalah produknya terdeliver dulu dengan minimum value propositions. Yang penting bisa jalan dulu, sehingga produk bisa dideliver dengan lebih cepat dan customer bisa pakai secepatnya. Tapi dari waktu ke waktu, features, functionality, dan value mungkin yang diderive dari si produk dasar itu akan semakin enhancing, akan semakin bagus gitu. Oke. Nah mungkin Raki kalau nggak salah ada gambarnya ya Ki yang tadi dijelasin sama Iwan ya. Ada gambarnya kalau nggak salah. Gambar apa? Saya tidak tahu. Ada gambarnya yang ada 1, 2, 3 itu ya. Iya, bentar. Nih. Nah, ini kayaknya yang Iwan tadi cerita ya, Wan ya. Jadi bisa lebih cepat ya kalau misalnya ini ya. Iya. Nah, kalau dilihat kan ini dibagi dalam satu sprint. Sprint itu biasanya untuk satu features. Jadi kita misalnya kita bagi-bagilah. Kita ambil contoh, kita bisa mau develop apa? Ya, misalnya itulah tadi aplikasi travel online ya. Travel online. Travel online. Oke, kalau travel online berarti kan feature paling utama kita bagi-bagi dari sisi functionality utamanya. Travel online berarti hotel online. Hotel online. Oke. Hotel online adalah paling utama adalah kita punya koneksi dengan hotel untuk melakukan booking sistemnya itu kan. Oke, kita itu bagi buat sprint 1. Jadi kita sebut itu sebagai use case. Saya sebagai hotel online, saya ingin bisa melakukan booking hotel secara online. Ini masih business to business. Koneksinya. Terus plan kedua adalah, misalkan baru kita onboard si pelanggannya itu tersebut. Saya ingin customer saya terdaftar dalam platform saya. Nah, misalkan terus fitur ketiga, sprint ketiganya adalah, saya ingin si pelanggan saya bisa membayar atas bookingan yang dia lakukan. Nah, jadi dengan membagi si feature itu secara modular dan membagi semua resource-nya itu untuk 3 functionality tersebut, kita bisa melakukannya secara paralel dengan misalkan dilakukan oleh 3 tim instead of misalkan sequence ya. Iya, sequential gitu. Dan yang paling penting adalah dari masing-masing sprint itu, use case-nya itu pun harus seminimal mungkin. Yang penting adalah functionality-nya itu sudah di-deliver secara sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak usah terlalu fancy, yang penting bisa booking, yang penting bisa bayar, yang penting user bisa register. Itu dulu. Nah, dari situ kita udah bisa launching si produk ya. Nah, dan yang paling penting lagi adalah tiap sprint ini harus ada batas waktu yang reasonable tentunya. Biasanya orang misalkan untuk satu feature atau satu use case, misalkan saya ingin si user itu bisa register, memasukkan nama, alamat, segala macam, dan misalkan model pembayaran gitu. Itu dikerjakan misalkan dalam 1 minggu. Kita udah bisa ukur. Nah, semakin kompleks ya, nanti feature mungkin, sprintnya akan bisa lebih panjang, misalkan 2 minggu atau 1 bulan. Gitu. Jadi Pak Iwan, saya udah mencet raise hand tadi, belum di... Tidak ada. Mana? Pak Iwan, mau tanya saya. Tapi ini kan kalau kita bicara modular yang kecil-kecil tadi gitu ya. Betul. In a way kan itu memang benar. Secara resiko mungkin kita bisa konten juga ya gitu. Ini satu fitur dia punya tantangan apa, ada resiko apa juga kita bisa konten ke tim-tim tadi gitu untuk bisa diselesaikan. Cuman kan kalau kita lihat seperti ini, isu besarnya juga salah satunya pasti bicara sinergi ya. Betul. Karena kan Indian akan satu hal yang di-deliver ke user kan nggak mau peduli ini modul yang berbeda atau enggak. Tim siapa yang bikin? Yang penting gue pakai gitu. Nggak bisa memuaskan, gue tinggalin. Kan user zaman sekarang juga makin dikasih ginian kan juga makin sembarangan. Gitu. Nah, sinergi itu gimana caranya, Wan? Biasanya kalau di... Nah, biasanya kan balik lagi ke
yang tadi hotel online ini lah ya. Misalkan ada grup yang atau squad yang membuat feature registrasi, booking, dan payment gitu ya. Dan masing-masing itu mereka punya resource sendiri-sendiri dari programmer, tester, bahkan misalkan ada orang bisnisnya, bisnis analis, dan mungkin ada orang compliance ataupun risk-nya gitu ya. Nah, permasalahannya adalah gimana memastikan bahwa tiap komponen yang modular ini bisa ngomong satu sama lain dan bisa bersinergi kan gitu ya. Yang kita takutin adalah misalkan ternyata payment metodologinya nggak nyambung dengan model booking di hotelnya itu sendiri gitu. Ternyata enggak. Nah, itu makanya dari setiap squad itu ada namanya cadence, aku lupa namanya. Ada weekly atau bi-weekly, di mana satu sama lain mereka tuh harus ngomong. Harus ngobrol. Menarik ya? Iya. In a way, ngobrol, atau hasil kayak gimana kan, masing-masing. Iya. Jadi kumpul-kumpul ya. Ini Tapi yang menarik juga ya dari ini, kalau menurut gua, Bin, dari Agile ini, walaupun dia terkesan tadi modular, cepat, tim-tim kecil gitu ya, tapi mereka juga menjunjung sekali yang namanya interaksi manusia loh. Oh iya benar. Iya benar ya. Mereka percaya bahwa chemistry itu harus ada gitu. Benar. Gitu. Nah itu kan menarik ya. Gue pikir semakin lo canggih semakin ini maka akan semakin less interaction. Mereka enggak, justru interaction itu harus terjadi gitu malah. Ya. Iya benar. Itu masuk sih Ki, kalau nggak salah mereka tuh punya Agile Manifesto ya Ki ya. Nah, ada Agile Manifesto. Sudah terlihat di tab ini sebenarnya sudah ada. Yang ini aja dulu Ki, yang satu lagi yang lebih gede. Bridgingnya bagus sekali. Ada juga ya. Host TV atau apa, Bin? Kok kamu kayak pengalaman sekali. Iya, malu cita-citanya Ki. Cita-cita Host TV belum ya, makanya kita bikin channel sendiri. Lalu ke tab pertama. Nah, di sini ada satu sih, dia ada empat area yang kalau gua nggak salah tuh mereka tuh lebih memilih lah, konon Agile tuh lebih memilih itu daripada yang ini. Jadi yang kiri itu dia anggap Agile merasa ini lebih penting dari yang kanan. Bukan yang kanan nggak penting, tapi yang kiri lebih penting katanya, dia value more. Itu yang Raki bilang tadi adalah individual and interaction over processes and tools. Karena seringkali ya, misalnya di dalam yang lebih non-agile lah ya, bukan konvensional. Jadi orang tuh kan terbatas hierarki ya. Misalnya, gue mau ngobrol misalnya orang orang engineer sama desain harus ngomong tuh nggak bisa langsung, lu harus lewat production dulu sama project manager dulu, apa segala macam kayak gitu-gitu. Jadi agak suka cukup hierarkis atau malah panjang jadinya gitu. Nah, kalau individual interaction jadi aplikasinya salah satunya contohnya tuh Tesla ya katanya ya. Mereka tuh si engineer yang bikin mesinnya sama orang desainnya tuh duduknya sebelah-sebelahan gitu. Jadi walaupun mereka different team, mereka itu bisa nanya, gue mau bikin mesinnya segede gini nih, mungkin menurut lu gimana gitu. Jadi si interaction itu penting daripada misalnya sebenarnya kalau orang ini engineer itu harusnya bikin dulu sampai sini, setelah itu ngobrol ke project manager selesai, ngobrol nih orang desain dengan itu kan panjang. Padahal sebenarnya dia interaction-nya bisa langsung dilakukan gitu. Jadi Tesla membuat mereka itu duduk berdekatan gitu karena dia dia encourage si individual interaction. Nah itu jadi mereka yang Raki bilang tadi jadi menjunjung tinggi kali ya bahwa orang tuh biar bisa lebih asik ngobrolnya, bisa lebih cepat, karena kan kalau ngobrolnya lebih formal itu akan jadi it's good, tapi mungkin dari sisi speed yang pengen diharapkan oleh Agile nggak terlalu tercapai sih mungkin ya gitu. Jadi di sini benar ada chemistry, orang perlu sering ngobrol, orang perlu ada chemistry yang baik, orang perlu banyak interaction sama different roles gitu biar makin cepat juga kayaknya ininya. Mungkin kalau dari sisi people, Bin, kalau kayak gitu kan berarti lo harus memastikan di organisasi lo itu lo punya orang-orang yang bisa punya chemistry sama-sama kan. Artinya lo bicara personality yang harus bukan personality yang harus sama semua, tapi personality-nya tidak saling menabrak sehingga tidak kondusif suasananya betul. Gitu. Nah hal-hal itu berarti memang harus mereka pikirkan ya. Apa sih yang mereka iniin pada saat hiring orang tuh biar bisa chemistry itu terjaga, hal apa sebenarnya yang
menurut gua sih ada kayak organization culture-nya ya. Oke. Jadi kultur organisasinya pun perlu mereka set sedemikian rupa sehingga jadi misalnya organisasi culture nih, gue pengen kayak gini nih, speed and orangnya bisa chemistry, collaboration ya. Gitu. Sehingga first the way we will recruit people who are asik gitu. Jadi orangnya nggak kaku, dia asik collaborate-nya, terus udah gitu anaknya misalnya lincah gitu. Kalau kelihatannya ini anak yang susah nih kalau misalnya koordinasi atau apa ya enggak, ya udah, jadi nggak di ini. Itu satu dari sisi rekrutmennya. Kedua, kita setting the working environment gitu. Mungkin sekarang udah cukup jamak kayak open space ya di dalam kantor itu create sense of collaboration gitu. Jadi kalau misalnya orang tuh kalau zaman dulu ada di kantor itu ada gedung-gedung apa namanya ruangan-ruangannya, misalnya ruangan Paraki ya sebagai seorang direktur utama, terus kayak gitu ibu apa segala itu jadinya dia tidak mengencourage karena untuk ngobrol aja harus buka pintu apa segala macam. Nah itu kalau yang workplace yang didesain untuk lebih kolaboratif, juga tempatnya akan lebih kolaboratif, banyak tempat-tempat untuk ngobrol. Jadi misalnya dalam satu ruangan nih, gedung nih, udah terbuka semuanya, jadi kita bisa ngobrol satu sama lain dengan gampang, nggak usah gimana-gimana, cuma lu gimana nih kok sama other function, terus ya gitu banyak juga kayak collaboration spot lah. Ya, kayak ada kayak pantry kecil yang pakai duduk bisa meeting di situ, terus kayak gitu mungkin ada tempat duduk apa bisa meeting di situ juga gitu. Jadi orang tuh dimanapun bisa ada interaction and sama-sama antara satu sama lain sih. Itu. Jadi even kayaknya kalau bicara chemistry di non working activities juga jadi penting buat mereka kelola sebenarnya. Maksud gue ya, betul. Kayak makan siang gitu. Benar. Nyediain space yang sehingga orang ya happy makan siang bareng gitu. Walaupun nggak ngomongin kerjaan, cuman lu building chemistry gitu kan satu sama lain. Betul. Gue pernah sih ada klien gue. Jadi memang tech dan ya gitu bentuknya ya, mungkin gue juga yang lain anak-anaknya tuh muda asik-asik gitu, terus udah gitu mereka tuh banyak jadi kayak agak kayak temen ya, kayak datang kayak ke kampus gitu kayaknya ya. Jadi banyak ngobrol, terus udah gitu ya untuk building chemistry itu ya di create kayak gitu sih, betul. Jadi suasananya gitu-gitu. Oke. Nah yang gue pengen nanya juga nih, tadi kan mungkin Iwan cerita, jadi biar lebih cepat nyampe ya, jadi kayak working software, over compression documentation, jadi biar lebih go to market bisa lebih cepat, terus udah gitu customer collaboration, jadi kita customer yang selalu pengen ganti-ganti sekarang harus kita layani lah kurang lebih ininya ya, terus responding to change segala macam. Ini tapi agile itu apa ya ini consequences-nya ya? Mungkin Iwan ada view juga consequences-nya atau hal yang mungkin juga jadi ini kok jadi kayak gini ya, ini mungkin apakah dari sisi quality atau dari apa nih hal-hal yang juga membuat agile itu kan pasti ada kontranya ya. Ini ada this is a tools gitu, pasti ada consequences-nya juga gitu. Ya. Kalau aku lihat sih mungkin konsekuensinya masih gede prosesnya daripada konsekuensinya. Lebih banyak manfaat daripada mudarat deh ini ya. Betul. Bagus ini. Iya. Cuman mungkin agile tuh jadi pertanyaan adalah kalau ini kan dalam skala kecil nih si agile. Yeah. Kita bikin software, bikin segala macam. Gimana sih kalau misalnya kita bikin agile dalam skala besar gitu? Di sisi company mungkin gitu ya. Enggak, kalau ini kan lebih kayak kita develop software modular fungsi tertentu. Gimana kalau misalnya di bisnis kita bikin agile untuk line of service or product gitu. Besar lagi. Misalnya apa? Ya misalnya gini, instead of cuman software, tapi kita ngedeliver produk service besarannya gitu. Misalkan ya di bank lah gitu ya, ada bisnis lending gitu ya. Di lending itu kan di dalamnya tentu ada software sistemnya, ada produk bisnisnya, orang yang jualannya,
RM-nya, kemudian mungkin ada orang bisnisnya, orang risknya, orang compliance segala macam gitu. Nah, semuanya itu diejalkan, semuanya itu dibikin jadi bahwa mereka itu serve untuk satu purpose doang, service. Biasanya kan kalau di company biasanya itu shared service, compliance itu handle untuk aneka product and service, orang risk handle untuk aneka product and service. Positive side-nya adalah kayak misalkan di Tesla kemarin, semua orang itu kan jadi berinteraksi lebih cepat dan karena mereka serve one purpose untuk satu produk and service. Cuman akhirnya baik lagi itu meng-create individuality. Karena mereka kan objektifnya jadi terbatas tuh. Objektif gue adalah untuk men-serve produk service ini aja. Produk service yang lain, misalkan, itu bukan urusan gue dong. Gitu. Jadi bisa ada kecenderungan timbul suatu silo sih. Kalau masing-masing antar si grupnya ini, biasanya kita sebut itu kumpulan dari squad orang itu adalah tribe lah, satu suku ini. Suku dalam company ini terlalu silo, terlalu individual. Jadi akhirnya membuat kayak company di dalam company, karena mereka semuanya itu self-manage, self-sustain, gitu karena mereka udah punya all resources, dedicated resources. Akhirnya mereka ngerasa bahwa bisnis atau produk lain yang dalam satu company yang sama, ya itu bukan tanggung jawab gue. Ya emang nanti gue bakalan serve mereka juga, tapi itu adalah list of my concern. Yang penting adalah gue mencapai objektif gue dulu. Mungkin jadi, itu sih. Walaupun tribal, harus menghindari sifat kesukuan gitu ya. Betul. Harus tetap Bhinneka Tunggal Ika. Chauvinisme harus dihilangkan. Benar. Bhinneka Tunggal Ikanya harus. Kalau nggak nanti dia minta merdeka, bahaya. Iya. Benar. Ya, gue paling nguntungin nih, yang suku lain ini malah rugi gitu ya. Harusnya gue dikasih porsi yang lebih banyak dan lebih bagus dong. Ya, akhirnya bisa timbul hal seperti itu sih. Ya, itu challenge yang gue lihat di implementasi Agile secara company wide sih. Secara konsep bagus, tapi hal seperti itu tidak bisa terhindari. Kalau dari sisi orang bakal nambah banyak nggak ya? Jadi kan mesti kayak modular kan, kalau bentuknya modular ya, dia itu the same process, maksudnya the same work, everyone doing it at the same time gitu kan. Jadi apakah jadinya lebih banyak juga gitu? Mungkin lebih cepat, tapi orangnya juga mungkin lebih banyak juga mungkin, atau ada kecenderungan, jadi redundansi sih, benar sih. Pada udah scaling besar ya. Iya, scaling besar betul. Iya. Coba kalau misalkan masih kecil-kecil, kadang-kadang mereka emang masih kayak jadi self service gitu. Tapi pada saat itu semakin gede, aku pernah lihat beberapa case di beberapa peers company, malah jadi loh kok orang yang sifatnya support service gitu ya, kayak misalkan risk compliance segala macam, akhirnya jadi terreplicate di masing-masing tribe-nya itu. Jadi banyak loh, kok jadi banyak banget. Ternyata karena mereka dedicated resource untuk support mereka. Dan kadang-kadang adalah approach dari masing-masing support service-nya itu berbeda untuk menghandle satu permasalahan yang sama. Misalnya nih, ada orang compliance, yang satu ngomong gini, yang satu lagi ngomongnya berbeda ke regulator gitu. Wah, itu kan berbahaya sebetulnya, karena kan si regulator ngeliatnya ya kita cuma satu company satu entity aja gitu. Tapi ternyata mereka nggak sinergi, nggak ngomongnya nggak sama gitu. Itu downside-nya lah ya. Tapi mungkin kalau dilihat dari masalah ke time delivery to market, kemudian value creation, yang mungkin itu yang paling utama ya dari yang betul. Agile itu capai, yaitu si Agile tuh ya lebih baik lagi, lebih banyak manfaatnya daripada mudarat ya. Menarik karena ya itu satu sih yang mengenai manfaat dan mudarat. Berarti kalau kita lihat dia bakal value added ya sih oke. Soalnya suka banyak yang nanya juga, maksudnya ya itu tadi satu dari sisi efisiensi people ya, dari sisi people. Kedua adalah apakah semua bisnis itu bisa menggunakan ini gitu. Apakah semua bisa nggak? Misalnya ya construction gitu. Bisa bikin jalan tol, apakah atau bikin gedung ini Agile kah? Nah, gitu mungkin memungkinkan nggak nih Agile? Gitu. Soalnya banyak yang nanya. Gua pada saat ini berpendapat ternyata kayaknya ini adalah
ya like any other tools gitu, lo perlu lihat juga sebenarnya ini apa yang solution seperti apa yang diperlukan gitu. Tapi ya kalau kita ingat Cipularang, Cipularang itu kan harus jadi dalam waktu cepat, ingat nggak? Iya. Modular ya juga ya. KTT. Benar. Iya kan? Yang dia lakukan adalah beberapa perluas dia dikerjakan oleh berbagai perusahaan. Benar. Betul. Oh, berarti sebenarnya balapan ya kalau nggak salah tuh. Cepet-cepetan untuk per kilometernya. Iya. Mindsetnya bisa dipakai ya berarti kayak gitu ya. Mindsetnya sih bisa dipakai. Betul. Oke. Walaupun mungkin belum sempurna ya, cuman itu kan udah ke arah sana banget. Betul. Makanya kalau lewat Cipularang kan suka ada ini bagian siapa yang bikin gitu. Iya. Mulai bergerejul, bukan gua yang bikin, dia. Bener ya, itu tadi isu sinergi kan habis itu. Isu sinergi, betul. Ternyata nggak nyambung, beda semeter gitu kan. Ya paling gini. Nggak nyambung nih. Iya, betul. Bener juga ya. Pernah lihat di Nat Geo, Bin, Menara Petronas. Jadi di modular. Iya. Dikerjakan oleh 2 kontraktor yang berbeda. Oh iya. Jadi mereka tuh ada jadi balap-balapan kan gitu ya. Benar. Jadi in a way ada kompetisi yang jadinya terbangun yang mungkin bisa bawa positif juga ya. Betul. Tapi hati-hati juga tuh kalau rewardnya berlebih, udah nggak sehat kompetisinya. Nanti dia pengen mencelakakan yang satu gitu kan. Bener nggak? Biar dia dapat reward gitu. Apalagi konstruksi ya. Iya, apalagi konstruksi. Iya, harus kompetisi sehat ya, kompetisi sehat. Sehat. Benar sinerginya. Gue lagi mikir-mikir ternyata benar juga ya, Cipularang dilakukan, Petronas yang gue tahu tuh dulu zaman dulu yang terowongan antara London sama Paris kan dia ada terowongan bawah tanah. Iya, tahu. Itu dari satu ujung ini juga dari satu ini gitu. Terus nggak ketemu. Kayak gue salaman tapi hey. Ini samping gue siapa nih? Coba kita. Iya. Oke. Nah, gitu sih. Oke, jadi ini menarik banget ya, si Agile ini ternyata juga bisa nih kita jadikan sebuah at least mindset-nya, kerangkanya, untuk beberapa dari manapun yang mungkin kelompok capir punya beberapa mungkin kayak bisnis atau usaha atau proses yang dilakukan mungkin bisa coba mereflect juga ya, lihat dokumennya mungkin, terus lihat tadi spiritnya mungkin seperti kayak gitu ya. Bisa membuat itu jadi modular, jadi orang bisa paralel ngerjainnya gitu. Itu bisa jadi kayak at least jadi reflection aja ya, kita udah melakukannya cukup efisien atau belum ya gitu. Itu sesuatu yang itu. So kalau kelompok capir memiliki sebuah pandangan ya, atau ini gue bisnis ini bisa juga atau enggak, silahkan banget nih untuk share di komen kita ya, biar kita biasanya suka bisa diskusi nih kalau misalnya ada komen-komen gitu ya, kalau misalnya ada ya. gitu. Jadi kita bisa share juga, atau misalnya ada pandangan mengenai Agile atau ada new materials yang bisa kita baca atau bisa kita ini, silakan banget ya, biar kita kelas Sabtu kan pengen untuk sharing knowledge gitu ya, dan orang-orang juga get insight dari ini. So mudah-mudahan diskusi pada episode kali ini bisa membuat teman-teman mungkin ada yang sudah, tapi bisa reflect terhadap gimana nih certain metodologi bisa berguna untuk kerjaan kita. Gitu. Alright. Sip kalau gitu teman-teman, kelompok capir semua, makasih banyak perhatiannya. Kita ketemu di episode kelas Sabtu berikutnya. Bye-bye. Bye semua, terima kasih. Apa sih? Kan Abang. Apa?